Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-'Ashr. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 30 Zulhijjah. Kamis malam, tepatnya maghrib, itu sudah tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi berganti tahun dari 1446 Hijriah menjadi 1447 Hijriah. Tidak terasa. Waktu berganti, umur bertambah, jatah hidup berkurang, kematian semakin dekat. Kan begitu, Pak? Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dari sisi seorang hamba dengan umur yang singkat, sering kita menyampaikan, maka kita berusaha untuk menjadi pribadi yang cerdas dalam beramal. Karena kalau beramal itu ada amalan-amalan yang keutamaannya itu sangat besar sekali.
ada pahalanya yang berlipat ganda gitu ya. Ada keutamaannya yang bisa membuka pintu surga, yang mengangkat derajat, ya kan? Maka jangan sampai keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali tersebut ya kita abaikan, kita remehkan gitu. Dan ini sering kita bahas dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Maka malam hari ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita akan kembali membahas ya, amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah sholat yang kita dirikan, yang banyak dilalaikan oleh orang, padahal sekali lagi keutamaannya sangat besar sekali. Kalau guru bahasa Indonesia berang tuh Pak, sudah pakai sangat, pakai pula sekali. Harusnya kan sangat besar atau besar sekali. Kalau ini kan tidak sangat besar sekali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya, karena kan dalam satu hari itu kita mendirikan sholat 5 waktu, menghadiri sholat berjamaah di masjid. Maka jangan sampai keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali tersebut ya, tidak kita dapatkan, padahal kita sudah melakukannya. Semoga ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Yang pertama ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di penghujung hadis ada jaminan yang sangat besar sekali itu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Apa jaminannya? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi ada amalan Bapak Ibu yang sebenarnya kita melakukannya tapi ada yang tertinggal. Padahal jaminannya itu adalah terbuka 8 pintu surga. Dan kita bisa masuk dari pintu manapun yang kita sukai. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa ganjarannya kecil itu Pak? Makanya saya sampaikan dari awal, ganjarannya sangat besar sekali. Karena terbuka 8 pintu surga Pak. Dan kita bisa masuk dari pintu manapun yang kita sukai. Nah, kalau ibu-ibu kan hafal sekali ada sebuah hadis ya, yang juga bisa menjamin ibu-ibu untuk masuk dari pintu surga manapun. Ya, idza shallatil mar'ah khamsaha, kan itu ya. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, nah, ya kan? Kalau itu layu saat kan itu. Wa shamat syahraha, kemudian puasa Ramadan, nah, itu layu itu masa. Wa hafazat farjaha, dijaganya kehormatannya atau kemaluannya, layu Ustaz kan itu. Kemudian yang keempat apa? Wa ata'at zaujaha, lalu ditaatinya suaminya. Nah, yang sampai itu Ustaz. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Berarti ada jaminan bagi kaum perempuan, tapi lengkap nampe itu Bu. Nah, kalau kurang maka tidak jadi masuk dari pintu surga manapun yang ibu sukai. Selalu kalau ditanya kepada ibu-ibu dari yang 4 tunan ma yang barek, jawabannya sama Pak. Yang barek itu memang taat kepada suami. Itu yang paling berat ya. Nah, kalau di hadis yang kita baca di awal itu juga ada jaminan Bapak Ibu. Terbuka 8 pintu surga, bisa masuk dari pintu surga manapun yang kita sukai. Apa amalan tersebut?
Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwuduk. Nah, berarti kan tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berwuduk. Tapi di sini ada tambahannya. Barang siapa yang berwuduk kemudian diperbagusnya wuduknya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita Bapak Ibu sampai akhir tahun ini. Apakah kita sebatas berwuduk saja? Atau memang kita sudah masuk dalam kategori orang yang tidak sebatas berwuduk, tapi juga memperbagus wuduk kita. Karena kalau bahasa memperbagus itu kan sudah dijelaskan oleh para ulama Bapak Ibu. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan amal yang baik itu pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mencontoh Rasulullah. Jadi kalau ada hubungan dengan baik, kalau di sini berkaitan dengan wuduk, berarti wuduk kita itu sesuai dengan wuduknya Rasulullah. Ya kan? Makanya memang perlu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah untuk mengevaluasi wuduk kita itu. Kalau saya akui Bapak Ibu, dulu waktu di pesantren diajarkan juga bagaimana berwuduk sebagaimana wuduknya Rasulullah, Pak. Tapi kemudian saya mencari lagi seperti di YouTube, ada yang lebih lengkap, Pak. Seperti yang dicontohkan Ustadz Adi Hidayat, seperti yang dicontohkan Ustadz Khalid Basalamah, Pak. Dengan dalil-dalil bagaimana kita cuci tangan gitu. Ya, bagaimana kemudian kita mengusap kepala, ya, mencuci kaki. Ya. Berarti kan ada usaha kita untuk memperbagus wudhu, Pak. Ya. Karena boleh jadi wudhu kita itu wudhu yang menurut kita sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata masih jauh dari yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal sederhana umpamanya Bapak Ibu, ya, yang sering disampaikan oleh para asatidz kita kan, kalau ingin wuduk itu dianggap menjadi wuduk yang baik gitu. Ada ulama yang menyampaikan untuk melebihkan dari batas wuduk itu menunjukkan baiknya wuduk. Karena kalau umpamanya kita berwuduk pas-pas sampai di siku saja, itu boleh jadi ada bagian dari siku yang tidak basah oleh air. Makanya makna memperbagus itu salah satunya melewatkan sedikit dari siku, sehingga ada keyakinan bahwa siku itu basah oleh air. Itu yang disebut dengan memperbagus wudhu, melebihkan dari batasnya. Awak jangankan kamalabian batil, kurang lo malahan. Apalagi kalau langan baju kalau dia egang-egang tak namo, Pak. Sampai sikonya kan, apa dia adalah lain manan kado kan itu ya. Tidak ada usaha untuk memperbagus wudhu. Sama juga ketika mencuci kaki, kata para asatidz kita. Ya, kita lalai dalam wa khallil bainal asabi ini beberapa contoh saja. Kita tidak mau memasukkan jari-jari kita di antara jemari-jemari kaki itu. Padahal kan ada namanya wa khallil bainal asabi. Kalau tangan jadilah ada wak model kok. Tibo membasuh kaki, bako ndak ada wa khallil bainal asabi itu. Apa yakin Bapak Ibu basah di antara sela-sela jari kaki itu hanya dengan menyiram kaki pakai air tanpa membantunya dengan tangan? Nah, ini yang sering juga dilalaikan. Sehingga boleh jadi ketika tidak dibantu jari jemari kaki itu dengan tangannya, nah, maka boleh jadi tidak basah antara jari jemari kaki itu, yang menunjukkan tidak bagusnya wudhu seseorang. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Apalagi sekali lagi kalau berwudu itu memang tergesa-gesa. Kalau lata kaja-kaja Pak ndak adol itu. Ya, kalau lata kaja-kaja ya, boleh jadi karena ketergesa-gesaan wudu kita tidak disebut bagus.
Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, man tawaddoa fa ahsanal wudu. Jadi dua hal ini yang mudah-mudahan belum terlambat untuk berwudu dan memperbagus wudu kita. Belum terlambat. Ya, karena sekali lagi boleh jadi ketika kita berwudu hanya sebatas ya berpikir bahwa itu sah saja kan. Karena kan man tawaddoa, berarti kalau tawaddoa itu sebatas lepas wudu. Tapi kalau fa ahsanal wudu ada nilai yang lebih dari hanya sebatas sah tadi. Berarti ada sesuatu yang lebih dari sah. Nah, itu yang bahasa kita tadi, kata ulama tadi kan, melebihkan. Makanya kalau di hadis Nabi itu ada juga Bapak Ibu, memperluas basuhan muka itu kan. Ya, man arada ayyutila ghufratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memperluas cahayanya nanti pada hari kiamat, kan diperlebar basuhan muka itu kan. Jadi tidak sebatas hanya di muka ya atau di wajah, tapi dilebihkan sedikit. Itu menunjukkan bagusnya wudu. Nah, tapi tidak terlalu berlebih ya. Artinya melebihi ya dari batas, tidak kemudian dipahami terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti masuk dalam kategori yang tidak baik ya. Atau ada yang mengatakan disebut dengan mubazir atau tabzir, bahkan tercela. Salah satu contoh, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali itu tidak bisa disebut bagus. Jadi Bu beko menyangko makin banyak dibasuh makin bagus. Salah itu. Justru tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi 3 kali ya, melebihi dari 3 kali, maka itu disebut salah satunya kata ulama tabzir, mubazir deh, melebihi. Bahkan ada yang menyebut itu adalah celaka karena melebihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jangan sekali lagi ada pemahaman makin banyak dibasuh itu makin bagus. Yang bagus itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan maksimal itu kan 3 kali. Nah, jadi ini kalau berbicara tentang wudhu. Jadi barang siapa yang berwudhu kemudian memperbagus wudhunya, kemudian, yang kemudian ini juga sering dilupakan Pak. Kemudian dia membaca doa setelah berwudhu. Karena banyak orang yang setelah berwudhu tidak dibacanya doa Pak. Apa doa setelah berwudhu Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Cukup sampai di situ kalau di hadis ini. Ya, tidak tambahannya kan waj'alni min ibadikas sholihin gitu ya. Cukup sampai di situ, maka terbukalah pintu surga yang 8 dan dia boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia mau. Menurut Bapak Ibu, beratkah amalan tersebut? Enggak. Amalannya ringan tapi keutamaannya besar. Jangan muncul tanda tanya. Apa iyo tuh jo baru doa saya ditambah jodoh tak buka lo pintu surga yang 8 boleh lo masuk dari pintu masa. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, seolah-olah Bapak Ibu menganggap Nabi itu PHP. Saya tahu Ibu PHP, pemberi harapan palsu ya. Yakinlah Bapak Ibu dengan jaminan ini Pak. Karena apa yang diucapkan Nabi itu wahyu. Ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu wahyu, Pak. Maka yakinlah ketika kita berwuduk, memperbagus wuduk dan membaca doa, maka jaminannya terbuka pintu surga yang 8 dan bisa masuk dari pintu surga manapun yang kita mau. Ya. Makanya kalau ibu-ibu yang di rumah lepas wudhu, rugi rasanya kalau tidak mau ulang wudhu. Rugi banget. Wudhu lalapeh. Kegiatan tidak ada Pak. Kenapa tidak diulang wudhu? Diperbagus wudhu tadi. Lalu dibaca doa ini. Terbuka lagi 8 pintu surga Pak.
Nanti 2 jam lagi Pak, lapih lu wuduk. Ambil wuduk lagi. Perbagus wuduk itu. Baca doa ini. Ya, karena ada jaminan. Terbuka 8 pintu surga dan boleh masuk dari pintu surga manapun yang kita mau. Itu luar biasa Bapak. Nah, itu makanya di awal saya katakan tadi. Keutamaannya sangat besar sekali. Kadang-kadang dicari apa? Habis baru doa. Tidak adanya jalan kan. Tidak adanya baca-baca itu. Ya, kalau berbicara membaca doa itu pendapat ulama ya boleh ngangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan, tidak ada masalah Pak. Ya, mau ngangkat tangan boleh, tidak ngangkat tangan pun tidak ada masalah. Setelah kita ambil wuduk, lalu kemudian kita baca doa tanpa angkat tangan, tidak ada masalah. Tapi baca doanya jangan di kamar mandi. Ya, kalau ambil wuduknya di kamar mandi. Kamar mandi yang dimaksud itu Bapak Ibu yang di dalamnya ada buang air kecil dan buang air besar. Ya, jadi kalau pendapat ulama memang berbeda-beda sebagaimana yang pernah kita bahas. Kalau pendapat Syekh Utsman Al-Khamis, baca bismillah sebelum beruduk di kamar mandi itu di luar sebelum masuk. Jadi sebelum masuk kamar mandi baca bismillah kata beliau. Di dalam tidak ada lagi bismillah karena kamar mandi bukan untuk tempat mengucapkan bismillah. Itu pendapat Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi kalau Bapak Ibu mengamalkan yang satu ini, mau mandi wajib, mau ambil wuduk, bismillahnya di mana? Di luar, sebelum masuk kamar mandi. Itu pendapat Syekh Utsman Al-Khamis, silakan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat boleh kalau hanya sebatas membaca bismillah karena wuduk tidak sah kalau tidak diawali dengan bismillah. Maka bismillah dibaca. Membacanya ada 2 Pak. Ada yang membolehkan dijaharkan walaupun di kamar mandi, tapi ada yang berkata cukup di dalam hati saja. Maka ketiga-tiga pendapat itu ada, tidak ada yang salah gitu. Ya silakan kembali lagi kepada kita. Tapi yang namanya doa setelah berwuduk keluar dulu dari kamar mandi. Baru kemudian dibaca doa tersebut. Persoalan apakah ketika wudhu masih basah atau kering ya, itu tidak ada masalah pendapat ulama. Tapi kalau pendapat ulama kan makruh sebenarnya kalau wudhu itu dikeringkan segera menggunakan kain. Maka biarkan saja dia kering dengan sendirinya, maka itulah yang lebih utama. Ini poin pertama yang memang sering dilalaikan. Dia sudah berwuduk, bahkan diperbagusnya wuduknya, tapi sayang dia tidak membaca doa setelah ambil wuduk. Berarti ada 3 poin di sini Pak. Berwuduk, perbagus wuduk, kemudian berdoa. Itu dia. Ya, mudah-mudahan kita tidak dilalaikan dengan amalan yang satu ini. Jadi kalau orang yang mudah buang angin Pak, mudah buang angin kan ada lampu mudah bana Ustadz buang angin tuh. Alhamdulillah. Asalkan buang angin ambil wuduk. Ya kan? Perbagus wuduknya. Kemudian tutup dengan doa tersebut. Ya jadi ya Ibu silakan enggak apa-apa. Apakah itu termasuk amalan utama juga kalau kita membasuh muka kita baca doa misalnya putihkanlah mukaku di akhirat. Oh. Kalau baca tangan misalnya ambil amak bacaku di tangan kanan, boleh diucapkan boleh itu. Sebenarnya kalau dari amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tidak pula ada bacaan khusus. Ketika kita mengusap muka ya, membasuh muka, apakah ada bacaan khusus? Tidak pula ada. Apakah kemudian ada bacaan khusus ketika membasuh tangan? Tidak pula ada. Tapi bahwa ada jaminan ketika kita membasuh muka itu berguguran dosa-dosa dari mulut gitu ya, dari mata, itu memang ada hadisnya. Tapi tidak ada bacaan-bacaan khusus pendapat ulama berkaitan dengan ketika kita membasuh atau mengusap bagian anggota wudhu. Tapi kalaupun ada di dalam hati, ya Allah, ya bersihkanlah segala dosa yang dilakukan lah gitu ya. Apakah mata atau hidung gitu ya, atau mulut ya, atau telinga mendengar hal-hal yang tidak baik. Ya menurut hemat saya dari hadis Nabi bahwa berwudu itu memang bisa menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa. Jadi tidak pun dihadirkan dalam hati ya bahwa dengan membasuh muka itu berdasarkan hadis Nabi akan
menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau menurut hemat saya ya tidak salah juga, karena memang pendapat ulama ketika kemudian ada harapan diampuni dosa kita ketika kita membasuh muka, itu kan tidak ada yang dilanggar di dalamnya, tidak ada. Tapi sekali lagi tidak ada bacaan khusus ketika kita membasuh atau mengusap anggota wudu. Wallahu a'lam. Gitu ya, Bu. Baik, yang kedua. Ya. Yang kedua, ini juga sering dilalaikan. Padahal ganjarannya sangat besar. Apa ganjarannya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ini sangat besar sekali ganjarannya. Halal baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Bapak Ibu pahami makna syafaat itu. Halal syafaatku baginya nanti di hari kiamat. Apa arti syafaat itu? Yang pertama, arti syafaat itu adalah seseorang yang mendapatkan syafaat Nabi maka bisa masuk surga tanpa hisab. Itu keutamaan syafaat, Pak. Jadi kalau orang yang mendapatkan syafaat Nabi, makna syafaat yang pertama itu adalah seseorang itu bisa masuk surga tanpa hisab. Saya bacakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, terjemahannya adalah, sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan memberiku kesempatan masuk surga tanpa hisab atas umatku sebanyak 70.000. Setiap orang membawa 70.000 yang lain. Jadi ada nanti yang akan mendapatkan syafaat Nabi ini, Bapak Ibu, masuk surga tanpa hisab 70.000. Masing-masing nanti membawa 70.000 lagi, Pak. Nah, ini luar biasanya syafaat Nabi ini. Ya. Ya mudah-mudahan kalau 70.000 dikali 70.000 masuklah kita di dalamnya, Pak. Maka kita masuk surga tanpa hisab. Ya, maka di situ bahasanya yang sampaikan ulama, seorang teman bisa jadi ketika dia mendapatkan syafaat dari Nabi, masuk dalam hitungan yang 70.000 tadi, Pak, maka dia bisa pula membawa temannya sebanyak 70.000 lagi. Nah, ini keutamaan syafaat tadi itu. Ya. Jadi halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal syafaatku baginya kelak di hari kiamat dengan membaca doa sehabis azan dikumandangkan. Maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Pertanyaan, adakah kita membaca doa sehabis azan dikumandangkan? Kalau lagi capek tiba ke masjid biasanya lain. Tapi kalau tiba di masjid azanlah selesai, apalagi ketika kalimat la ilaha illallah itu kita sedang di jalan, harusnya kata ulama dia boleh juga tetap membaca doa itu sambil berjalan, tidak dilarang dia. Ya kan? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'attah. Tidak pakai innaka la tukhliful mi'ad di hadis ini. Tapi kalau mau baca silakan. Tapi kalau hadis ini cukup sampai di situ saja. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku baginya nanti di hari kiamat. Maka bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan kita? Boleh jadi selama ini memang tidak peduli dengan doa habis azan. Boleh jadi tidak peduli, Bang. Kalau memang kita ingin menjawab azan dengan doa, berarti ada kesiapan. Ikut azan selesai, wah di kamar mandi juga. Kan ya, banyak kan seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi azan selesai, kita masih di kamar mandi, Pak. Masih basege-sege ya. Makanya kalau kita hadir di masjid awal, maka peluang untuk menjawab azan dengan doa itu besar, Pak. Kalau di rumah mau tidak yakin, Bapak Ibu. Karena saya juga mengalami kalau di rumah tuh tidak ada. Kadang saya sampai lo azan kok, awak sedang basege-sege, Pak, pakai baju, pakai sarung, azan lah selesai, tidak ada terjawab. Pertanyaan, dari 5 kali azan sehari semalam, lai kali muazan tuh bisa menjawab Pak Jodoh?
Kan ini untuk kita saja, tidak perlu dijawab. Dari yang 5 kali azan sehari semalam itu Bapak Ibu, laibaranan tajawe jo doa Pak. Ya kan? Kalau kalimonya ya alhamdulillah. Sampai kali alhamdulillah, 3 kali, 2 kali, atau memang tidak ada tajawe cialah aja. Kan? Berapa ruginya? Padahal hanya dengan menjawab azan tadi dengan doa Allahumma rabba hazi da'wati tamma, ada jaminan halal syafaatku baginya kelak di hari kiamat. Halal. Itu kalau baca doa. Ya. Kalau berbicara syafaat ada satu lagi Bapak Ibu, syafaat itu nanti meringankan azab itu Pak. Kalau tadi kan syafaat membuat seseorang masuk surga tanpa hisab, ada lagi makna syafaat itu ketika seseorang masuk neraka, maka dengan syafaat Nabi itu bisa diringankan Pak. Jangankan orang beriman, orang kafir saja bisa dapat syafaat Nabi. Apa contohnya? Nabi pernah meminta kepada Allah agar siksaan Abu Thalib pamannya itu diberi keringanan Pak. Karena kan Abu Thalib mati dalam kekafiran. Ya. Tapi Abu Thalib membela Nabi Pak. Maka ternyata Nabi meminta kepada Allah untuk diringankan azab Abu Thalib. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, saya bacakan terjemahannya. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Ya kan? Sehingga dia diletakkan di neraka yang paling dangkal. Rupanya neraka ini Bapak Ibu, ketinggiannya itu bervariasi Pak. Ada yang paling dangkal, di mana apinya mencapai mata kaki. Jadi neraka yang paling dangkal, apinya itu hanya sampai mata kaki Pak. Berarti kan adola mungkin yang sampai di dado, adola mungkin yang memang batu-batu tabanam mau kan gitu. Ya. Di mana apinya mencapai mata kaki dan menyebabkan otaknya mendidih. Itulah paling dangkal tuh Pak. Jadi neraka paling dangkal itu Ibu, apinya hanya sampai mata kaki, tapi otak awak mendidih. Ya. Jadi orang kafir saja bisa dapat syafaat Nabi Pak, ringan azabnya di neraka. Apalagi orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menjawab azan, ya dengan doa tersebut, maka kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Salah satunya diringankan azab ketika masuk neraka. Itu luar biasa Pak. Sekarang orang bermain-main dengan neraka. Kalau kita baca di IG itu Pak, ya, ini hari pertama saya di neraka. Lama saya mengecek model itu Pak. Ini kamar saya. Jadi tidak ada rasa takut dia mengucapkan itu. Makanya Ustadz Adi Hidayat kan mengkritisi kan video-video yang disebar tadi itu Pak. Ya. Ini hari pertama saya di neraka, ini kamar saya. Ayo mari datang ke sini sama-sama. Dikirain apa takut. Tidak ada rasa takut. Dulu pernah saya kritisi juga itu. Kalau dulu kan ada juga makanan yang memang menyebut dengan nama neraka Pak. Ayam nerako dulu kan. Nah, itu viral sekali itu Pak. Ya, menu yang paling pedas itu jahanam. Jadi kalau meminta kan ayam neraka levelnya jahanam. Coba bayangkan. Tapi kalau nama surga enggak apa-apa Bapak Ibu, boleh. Kalau sempat ada komplek Pak, nama jalannya An-Nar, wah itu kacau. Di mana tinggal Pak? Ambo tinggal di komplek Jalan Jahanam. Jalan Jahanam. Jalan mabuk, Jalan Sakor. Nah, ada tuh. Tapi di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Jalan Firdaus. Boleh, boleh Pak. Boleh. Kan jalan-jalan surga. Boleh. Tapi kalau jalan-jalan neraka jangan dibuat-buat Pak. Ya tapi itu tidak mereduksi. Artinya jangan sampai memahami mereduksi. Karena ada seorang jamaah waktu itu bilang, Ustadz, ya, Ustadz Zakir Naik itu tidak pernah menerjemahkan jannah itu dengan surga. Beliau mengatakan jannah itu ya jannah. Karena takut mereduksi makna jannah ketika diterjemahkan menjadi surga, atau bahasa Inggrisnya itu adalah paradise. Ya, tapi kalau kita baca di terjemahan, ya terjemahan jannah itu ya surga. Tapi pahami bahwa yang dimaksud surga itu bukan surga dunia, tapi adalah surga di akhirat. Yang ketiga, ini juga sering dilalaikan. Yang ketiga itu Bapak Ibu, ada amalan yang keutamaannya sangat besar sekali Pak. Gufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Apa amalannya kalau Bapak Ibu ingat itu?
membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, komanan kecapek keluar ya, ruginya lah duduk di masjid, banyak lah sholat, menunggu baca iko, saya tidak sabar, kayak hilang sen. Coba ingat, berapa ruginya itu? Ya, kalau umpamanya kita membaca Bapak Ibu setelah sholat itu, kalau kita melihat urutannya, yang pertama itu kan memang membaca istighfar kan, astagfirullah. Ada yang melengkapinya dengan astagfirullahalazim, ada yang astagfirullah alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai habis gitu ya. Ya, tapi pendapat yang disampaikan ulama itu cukup sebenarnya astagfirullah 3 kali. Ya. Itu sebenarnya kan sebagai syarat. Kalau sudah baca astagfirullah 3 kali, mau berdiri boleh. Mau pindah boleh. Jangan baru salam kanan, salam kiri nyobain setagak sekali mencari posisi untuk duduk. Harus baca dulu istighfar 3 kali. Kan itu batasannya itu. Makanya kemarin ketika membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata ulama imam tuh harus baca dulu istighfar 3 kali dan main langsung takbir. Salam kanan, salam kiri, ambil mic Allahu Akbar, baca dulu istighfar. Itu pembatas. Orang ngobrol setelah sholat itu Pak, setelah selesai istighfar 3 kali, baik mau tas sabalah, selesaikan istighfar 3 kali dulu gitu. Nah, kalau istighfar kan nanti setelah itu apa? Allahumma antas salam. Kemudian Allahumma la mani alima a'taita, kan begitu. Baru baca subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar gitu. Kan tidak memakan waktu yang lama. Tapi ada jaminan bahwa dosa kita diampuni Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi kan sering kita bahas Bapak Ibu, bacanya tentu dengan baik dan benar. Persoalan panjang pendek kalau membaca seperti itu kan pendapat ulama tidak ada masalah Pak. Umpamanya kan subhanallah, idealnya kan begitu. Tapi kalau dalam pelaksanaan kan kita membacanya subhanallah, 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 subhanallah. Pendapat ulama boleh. Kalau Allahu Akbar idealnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, idealnya. Tapi dalam pelaksanaannya kan tidak begitu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu. Ya, yang tidak boleh itu kalau hilang dia Pak. Sub. Itu apa itu? Tidak ada maknanya Pak, sub saya. Ya kan? Lah, apa? Tidak ada. Ya, maka bacalah dengan baik dan benar Pak. Tidak main capek. Saya kok baru siko mulai latih saya di siko. Mana capek saya. Secepat-cepatnya kan boleh ibu coba nanti secepat-cepatnya itu seperti apa kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan sudah cepat tuh. Tidak tabayang di awak baru sampai di tengah apa itulah tagak Pak. Lah selesai ini ya luar biasa kancang itu. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga mengamalkan tersebut sehingga ada amalan yang besar yang kita dapatkan. Kemudian terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Ini juga sering dilupakan. Saya pernah singgung dulu. Kalau ini yang diamalkan, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Apa itu? Membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Masuk dalam zikir tadi. Ya. Kan itu man qara ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir sholat wajib, masuk dia dalam zikir tadi. Tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Apakah ini dibaca atau tidak? Karena kita hafal ayat kursi. Tidak ada orang tidak apa ayat kursi udah Pak. Karena dulu awak kalau takut juantu Pak ayat kursi suruh baca. Makanya anak-anak apa ayat kursi kok. Kecian kan ya Bu ya. Asalkan takut baca ayat kursi. Ya kan? Bekop payah sampai kalam baca ayat kursi. Saya hafal ayat kursi ini Pak. Ternyata ayat kursi itu masuk dalam zikir yang keutamaannya sangat besar. Di mana nanti urutannya? Boleh di akhir, boleh di tengah, tidak ada masalah Pak. Ya, kalau saya membaca urutan itu ada yang di akhir ditaruhnya. Istighfar 3 kali,
Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, subhanallah. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian terakhir baru ditutup dengan ayat kursi. Sebenarnya kalau itu dibaca bertenang-tenang memang ya banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Ya, ada jamaah bilang lah secapek itu ambo membaca Ustaz aja. Wow. Masih banyak juga yang lebih duluan. Artinya apa? Apakah ini dibaca atau tidak? Yang pertanyaan bagi beliau itu, Pak. Tahukah saudara-saudara kita bahwa katanya ayat kursi ini sangat besar keutamaannya gitu. Dibaca atau tidak? Nah, kan gitu. Jadi kalau bahasa beliau itu ambo membaca lengkap, ya kan? Lai capek, lai ado juga katu. Tapi kawanku kok hilang saja. Harapan kita mereka tetap membaca ayat kursi. Tapi kan pertanyaan bagi kita hari ini Bapak Ibu, apakah kita memang membaca ayat kursi itu atau tidak sama sekali? Jadi ada 4 ya yang kita bahas malam ini Bapak Ibu, yang merupakan amalan yang sangat besar sekali keutamaannya, mulai dari berwuduk sampai kemudian kita berzikir. Pertama adalah membaca doa sehabis berwuduk. Keutamaannya dibukakan pintu surga yang 8, kita bisa masuk dari pintu manapun yang kita suka. Yang kedua, membaca doa sehabis azan. Maka beri waktu yang cukup ya untuk bersegera kita ke masjid sehingga kita bisa menjawab azan yang dikumandangkan. Keutamanya adalah mendapatkan syafaat dari Nabi kelak di hari kiamat. Yang ketiga adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu 33 kali dan ditutup menjadi genap 100 dengan la ilaha illallah sampai habis. Keutamaannya adalah diampuni dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian terakhir adalah membaca ayat kursi. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada. Berapa menit lagi, Ustaz? 1 menit lagi.